Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas besar kami, yaitu tentang studi kasus 6, The Functional Approach to Web Service, yang meliputi WSG Application, Storaging Data, JSON, or CSV format, XML, HTML. Di sini kami membuat sebuah web service yang berisi tentang data coronavirus yang ada di Indonesia. Di sini saya membuat folder studi kasus 6. Saya akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Di dalam folder studi kasus ini ada folder static yang berisi stylus CSS dan juga gambar yang akan saya masukkan ke dalam tampilan web service-nya. Kemudian di sini ada template yang berisi HTML dari web service tersebut. Kemudian ada rendered page. Di sini saya akan menjelaskan kode dari web service kami. Pertama, di baris pertama ada from flags, import flags, render template. Nah, di sini kami mengimport sebuah library flags, yaitu Flags ini adalah sebuah web framework yang mensupport WSGI dari bahasa Python, yang menyediakan beberapa library atau kumpulan kode yang nanti dapat membantu untuk membangun sebuah website. Di Flags ini juga nanti akan menyediakan sebuah website yang berguna untuk menerima request dari URL atau link, dan juga di sini juga nanti menyediakan sebuah bahasa Jinja untuk template engine atau yang digunakan untuk menampilkan data dan menulis logika pada tampilannya nanti. Di sini ada render template, berfungsi untuk nanti memanggil tampilan dari template atau indeks HTML dari tampilan web service-nya. Kemudian di baris kedua ada from worksheet.utils import HTML. Ini berfungsi untuk memanggil link HTML atau URL HTML yang nantinya akan kita pakai dalam web service-nya. Kemudian di baris ketiga ada import, request, dan schedule. Di sini kami import request. Di sini request nanti berfungsi untuk memanggil API dari sebuah situs atau link website tertentu yang menyediakan API-nya, dan schedule-nya ini nanti berfungsi untuk mengupdate atau memperbarui link tersebut atau API tersebut per waktunya. Kemudian di sini ada app sama flags name. Di sini berfungsi untuk sebuah objek atau sebuah kelas dalam sebuah flags. Kemudian di sini kami membuat fungsi untuk menarik API dari data corona di Indonesia. Di sini kami membuat fungsi Indo. Kemudian kemudian di sini ada variabel API URL yang berisi link API dari data COVID di Indonesia. Jika kita buka nanti seperti ini. Nah, tampilannya berisi API data corona di Indonesia positif sembuh dan meninggalnya. Ini nanti berbentuk JSON ya, Kemudian di sini ada variabel request lagi yang berisi untuk menarik API-nya. Di sini kami membuat request.get API URL, yaitu link dari API-nya. Kemudian di sini .json, yaitu karena API-nya itu berbentuk file JSON. Kemudian di sini ada return RSTL, yaitu berfungsi untuk mengembalikan nilai dari RSTL-nya. Di sini kami tidak menggunakan print karena ini nanti return RSTL akan ditampilkan ke dalam website-nya atau web service-nya.
Kemudian setelah itu di sini kami membuat fungsi untuk menarik IP data corona dari tiap provinsi. Di sini adakah provinsi DKI, fungsinya DKI. Kemudian IP URL-nya adalah yang ini. Jika kita buka, di sini berisi data-data corona tiap kasusnya, tiap kasus tiap provinsinya. Kemudian di sini kami membuat RST lagi untuk menarik data IP-nya dengan cara request get, memanggil link ini, get untuk menjalankan link ini, dan formatnya juga dalam JSON. Kemudian di sini kami buat variable check, kemudian RSTL indeksnya adalah 0 karena di sini adalah RSTL 0. Kami membuat RSTL 0 karena di sini untuk DKI itu DKI Jakarta indeksnya ada 0, dan untuk DKI Jakarta dan tiap provinsi lainnya memiliki indeks yang berbeda. Jadi di sini kami membuat indeksnya 0 untuk DKI Jakarta. Kemudian ambil dictionary, cek atribut, karena di sini menggunakan atribut maka kami membuat atributnya, dan ini berbentuk dictionary ya, berbentuk dictionary. Kemudian di sini kami membuat variable a, ambil dictionary, berarti dictionary tadi data-data COVID di DKI itu kami masukkan lagi kembali ke dalam sebuah list A. Kemudian kami mengembalikan nilai dari A nya. Seperti itu untuk tiap provinsinya, hanya berbeda indeksnya. Sebentar. Baik, saya lanjut. Di sini tadi untuk fungsi untuk menarik API data corona tiap provinsinya ada DKI, Jabar, dan provinsi lainnya. Untuk fungsinya relatif sama karena di sini perbedaannya cuma ada di indeksnya. Kemudian di sini saya membuat variabel untuk memperbarui atau mengupdate data tiap API yang ada di Indonesia atau tiap provinsinya. Jadi kami membuat rindo schedule every 2 seconds do Indo, dan RDKI schedule every 2 seconds do DKI. Berarti di sini ini berfungsi untuk mengupdate data tiap 2 detik di API Indonya, dan ini berfungsi untuk API kawal corona Indonya, dan sini berfungsi untuk mengupdate tiap 2 detik data API tiap provinsinya. Kenapa di sini saya hanya membuat DKI-nya karena link API provinsi DKI dengan provinsi lainnya itu sama, jadi otomatis nanti akan terupdate sekaligus. Kemudian di sini kami memanggil data-datanya. Ada data Indo untuk data corona di Indonesia, kemudian DKI, Jabar, Jatim, Riau, Bali, Sumber, Banten. Di sini kami membuat ada contoh 8 provinsinya. Kemudian ada di sini ada dekorator upload, itu nanti berfungsi untuk memetakan indeks dari sebuah link atau URL. Di sini ada fungsi index return render templates yang berfungsi untuk menampilkan tampilan dari web service-nya itu pada indeks HTML. Kemudian di sini diikuti dengan data-data tiap data-data corona di Indonesia tadi fungsinya, dan juga data-data tiap provinsinya. Kemudian di sini
ada if name sama dengan main. Kita menjalankan run, debug, throw. Jadi di sini akan menjalankan aplikasi yang kita buat ini, dan di sini ada debug, throw. Jadi ini akan memeriksa kesalahan-kesalahan yang ada dalam program kita ini nanti, atau debuggingnya. Kemudian di sini kita lihat untuk di HTML-nya. Di HTML-nya kita untuk mengambil API dari sebuah website itu, untuk di HTML-nya kita harus menggunakan data bahasa Jinja. Bahasa Jinja itu yaitu sebuah bahasa yang disediakan oleh Python nanti untuk berfungsi untuk penulisan untuk menampilkan data di web service-nya. Contohnya ini adalah misalnya kita mengambil sebuah link, kita harus menggunakan bahasa Jinja di sini. Itu tanda kurung kurawal 2, kemudian URL for, kemudian diikuti dalam kurung file atau sebuah file di mana file itu berada. Ini tempatnya. Kemudian di sini juga contohnya adalah search image, berarti untuk menampilkan sebuah gambar yang ada dalam sebuah website itu kita harus menggunakan bahasa Jinja juga. Itu contohnya ini URL dalam kurung kurawal 2 URL for diikuti dengan tempat atau lokasi gambarnya. Ini ada static, tadi di static file name-nya adalah img, di img-nya ini img, dan nama gambarnya ada img10 png. Seperti itu contohnya. Dan kemudian di sini untuk menampilkan data di Indonesianya, kita harus menggunakan perulangan juga di sini. Perulangan yaitu untuk data Indonesianya akan menggunakan bahasa Jinja juga di sini. Dalam kurung persen perulangan for data in data Indo, berarti ini adalah data tadi yang di fungsi Indo ini. Kita mengambil data dari API yang Indo tadi. Kemudian di sini diakhiri tanda persen lagi. Kemudian untuk mengakhiri perulangannya ini kita harus mengakhirinya dengan menuliskan dalam kurung kurawal persen n4. Ini kita akhiri di setelah data Indonya, berarti ini semua adalah untuk menampilkan HTML untuk menampilkan data Indonesianya. Dan di sini juga untuk positif, data positif, sembuh dan meninggal ya, kita harus menyesuaikannya dengan data yang ada di API-nya. Berarti di sini ada untuk positifnya kita harus menggunakan bahasa Jinja juga di sini dalam kurung kurawal 2. Kemudian kita lihat untuk data positif di API-nya menggunakan penulisan seperti apa. Nah, di sini untuk data positif coba kita lihat kawal corona. Sebentar, kawal corona. Saya mengambil data ini kawal corona API. Untuk Indonesianya di sini untuk positif menggunakan positif, sembuh dan meninggal. Coba kita buka samping ini. Dan ini untuk yang tiap provinsinya. Nah, di sini untuk positifnya dia menggunakan penulisan positif, kemudian meninggal dan dirawat. Sedangkan untuk tiap provinsinya dia menggunakan untuk positifnya kasus posi, untuk sembuh kasus sembuh
Dan untuk kasus meninggalnya kasus men. Berarti di sini penulisannya kita sesuaikan dengan data yang di API-nya. Berarti untuk positif di Indonesia kita buat data dot positif. Dan untuk sembuhnya dalam bahasa Jinja kita buat data dot sembuh. Dan untuk meninggalnya di sini data dot meninggal dalam kurung kural 2. Dan di sini untuk data tiap provinsinya kita juga menggunakan perulangan di sini dengan bahasa Jinja. Berarti di sini for data in. Berarti untuk DKI Jakarta kita buat di sini panggil data untuk DKI. Di sini ada data DKI, berarti di sini kita for data in data DKI. Kemudian kita harus mengakhirinya dengan N4 setelah data-data yang ada di DKI. Berarti untuk N-nya ada di sini. Kemudian di sini untuk positifnya tadi kita membuat bahasa Jinja. Tadi untuk data positif di tiap provinsinya dia menggunakan penulisan kasus underscore posi. Berarti di sini untuk data positifnya adalah kasus underscore posi, kemudian data kasus underscore sem, dan untuk meninggal data kasus men. Dan untuk tiap provinsi lainnya di sini juga menggunakan perulangan yang sama, hanya berbeda di data tiap provinsinya. Untuk selebihnya sama dan harus mengakhirinya dengan N4. Di sini kita akan mencoba menjalankan kodenya. Kita dapat menekan run di sini atau jika ingin kita juga dapat membuka terminal dari sini dengan cara menuliskan Python. Karena di sini saya menggunakan Python 3, maka Python 3 run.py. Kita tunggu sebentar untuk menjalankan programnya. Akan memakan beberapa waktu. Ya, di sini telah keluar link untuk melihat web service-nya. Di sini kita ada menekan control, kemudian klik link. Kita tunggu sebentar. Di sini nantinya akan ditampilkan web service yang berisi tentang data corona. Di sini kami buat kelompok Bangkot, data COVID Indonesia, stay di rumah aja, dan sini berisi data-data corona yang ada di Indonesia yang positif 1.210.703, yang sembuh 1.016.036, yang meninggal ada 32.936. Kemudian di sini diikuti data-data tiap provinsi. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di sini kami membuat contoh 8 provinsinya. Demikian persentase dari program web service kami studi kasus 6. Terima kasih.